Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike V5 RNR. Model baru dari sepatu Nike yang jujur aja gue baru tahu loh sepatu ini tuh ada. Jadi kemarin gue main di Sports Direct dan tiba-tiba ngeliat ada sepatu yang menurut gue tuh modelnya menarik banget. Model sepatu dengan tipe retro running seperti ini, model-model ala Dead Shoes, Maze Runner, masih bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang banyak peminatnya. Ya, kalau kalian jalan-jalan ke mall, kalian lagi ngelakuin aktivitas, mungkin di kampus, rasanya banyak banget sih ngelihat orang yang pakai sepatu dengan modelan tipe seperti ini. Dan yang bikin penasaran, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.399.000, which is menurut gue cukup terjangkau. Dan apa mungkin sepatu ini bisa jadi pesaing berat dari sepatu New Balance 530? Kalau ngelihat dari sisi harganya, ini bisa dibilang lebih terjangkau kalau dibandingkan dengan seri-seri sepatu New Balance. Bisa dibilang lebih terjangkau juga dari sepatu Nike P6000. Dan gue penasaran sih seberapa worth it-nya sepatu ini, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa pesaing dari brand-brand lainnya juga. Kalau ngomongin desain, bisa dibilang ini tuh sepatu udah kelihatan Y2K banget. Aksen chrome-nya dapet guys. Meskipun kalau buat gue ya, jujur aja gue tuh nggak into sepatu-sepatu yang warnanya chrome kayak gini. Kalau ngomongin sepatu yang modelan chrome, salah satu yang keinget di kepala gue itu ada sepatu Asics Gel Kayano 14. Cuma di sepatu tersebut kombinasi warnanya tuh kayak lebih masuk aja sih kalau dibandingkan dengan sepatu ini. Cuma untungnya untuk perilisan sepatu ini Nike itu juga memberikan beberapa opsi colorway yang tersedia dan masih banyak banget dari sisi pemilihan material yang ditawarkan juga. By the way, buat kalian penasaran juga, nama RNR di sepatu ini itu bukan berarti ini sepatu running ya. Ini tuh adalah sepatu yang emang terinspirasi aja dari bentukan sepatu running yang klasik. Makanya dari sisi boxnya kalian juga bakal dapat box warna merah yang itu menunjukkan box sport style dari sepatu Nike pada umumnya. Dan juga salah satu implementasi yang cukup menarik dari sepatu ini adalah dari sisi penggunaan material yang terlihat cukup beragam dan memberikan depth yang cukup optimal di sepatu ini juga guys. Yang gue senang dari sisi implementasi material mesh-nya, di sini nggak cuma satu opsi material mesh aja, tapi di sini kalian bisa lihat ada implementasi mesh yang berbeda di beberapa paneling area yang ditawarkan oleh sepatu ini. Di area depan, di bagian tengah sepatunya, sama di area tangnya, ini semuanya kelihatan beda-beda. Dengan adanya penggunaan material mesh yang terbilang cukup banyak di sepatu ini, pastinya secara breathability juga bakal jadi poin plus yang bisa ditawarkan oleh sepatu ini. Dan juga kalian bisa lihat ada beberapa layering implementasi synthetic overlay yang ditawarkan juga, yang bikin depth dari sepatu ini kelihatan makin optimal lagi guys. Beberapa detail yang cukup menarik dari sepatu ini kalian bisa lihat dari Nike swoosh yang menonjol, jadi ditempel gitu, implementasinya asik banget. Dan gue juga cukup suka sama dari sisi lacing systemnya ya. Ini lumayan ngingetin sama seri dari sepatu Nike Vomero. Jadi nih di sininya nih ada kayak paneling lockdownnya di bagian samping dan lumayan ngebantu lah kalau sepengalaman gue nyobain sepatu ini. Di samping itu kalian juga bisa lihat panel-panel warna yang ditawarkan juga. Ini synthetic overlay-nya. Warna yang satu abu-abu, tapi yang satu tuh ada chrome-nya gitu loh guys. Dan ini pemilihan materialnya juga kelihatan beda ya. Yang ini ada teksturnya, yang ini kayak polos gitu. Jadi ada beberapa shading warna yang ditawarkan juga. Dan kalau kalian lihat bagian bawahnya, ini menggunakan sejenis waffle patternnya Nike yang udah familiar banget, udah ikonik. Dimana ini menurut gue juga implementasinya terbilang cukup tebal, jadi yang nanyain dari sisi durability bakalan aman banget. Dan yang gue suka juga di bagian tengahnya, di sini ada sejenis implementasi rubber yang bisa dibilang bakal ngebantu untuk memberikan struktur yang lebih oke di sepatu ini juga. Karena rubbernya menjalar dari bagian bawah sampai ke bagian samping sepatunya gini guys. Nih. Oh iya, sepatu ini tuh juga mengusung tema Move to Zero-nya Nike. Jadi paling nggak 20% dari berat yang ada di sepatu ini menggunakan recycle content. Dan satu hal lagi, feeling yang gua rasain, biasanya pas megang-megang sepatu kayak gini tuh, sepatunya berasa ringan gitu. Kebetulan kali ini feel-nya kayak biasa aja. Ya standar aja gitu kalau kita ngomongin dari sisi bobot sepatu yang ditawarkan dengan tipe modelan kayak gini. Dan waktu gua pakai sepatunya, salah satu poin ekstra banget yang berasa di sepatu ini ada dari sisi fit, dimana padding-padding yang ditawarkan terutama dari sisi tangnya itu tebel banget dan ngasih kenyamanan ekstra sewaktu gua menggunakan sepatu ini juga. Padding-padding di area sisi dalam, di area ankle menurut gue juga terbilang cukup oke. Dan dari sisi fitnya sendiri, kali ini gue coba untuk upsize dibandingkan dengan regular size gue
biasanya, dan feel-nya berasa oke-oke aja sih, nggak berasa terlalu roomy kalau menurut gue. Feel-nya mungkin berasa agak sedikit lebih pendek, meskipun sepatunya juga kelihatannya itu bulky panjang gitu, tapi ternyata pas gue masukin kaki gue ke dalam, ya pas-pas aja. Gue saranin mungkin buat kalian yang pengen dari sisi fitnya itu berasa lebih snug, berasa lebih one-to-one, true to size bakal tetap aman. Tapi kalau kalian pengen ada sedikit ruang di area depan, kalian bisa coba untuk naik setengah size juga di sepatu ini. By the way, dengan ada pemilihan build material mesh seperti ini juga bakal bikin sepatunya tuh bakal bisa melar, jadi bakal aman banget, terutama buat kalian yang punya kaki lebar, ya itu bakal aman juga untuk beli true to size ataupun naik setengah size di sepatu ini guys. Dan kalau ngomongin dari sisi cushionnya, buat gue sih ini basic banget, bisa dibilang standar, karena memang secara keseluruhan dengan harga yang ditawarkan ini nggak ada teknologi zoomnya, nggak ada teknologi airnya. Dan kalau gue sempet search di websitenya Nike, mereka cuma mengimplementasikan foam yang emang udah sering mereka pakai di sepatu-sepatu yang modelan seperti ini guys. Jadi basic foam aja, dan menurut gue sih ini feelnya sekali lagi netral secara keseluruhan, basic. Dan menurut gue sih kalau kalian udah biasa dengan sepatu terutama brand lokal, terus kalian pindah ke sepatu ini, menurut gue sih tetap dapat bisa ngerasain kenyamanan yang oke untuk digunakan sebagai sepatu daily guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike V5 RNR, dimana menurut gue ini bakal jadi salah satu opsi yang menarik banget, terutama kalau kalian mencari sepatu dengan tipe retro running ataupun dengan tipe mesh runner seperti ini yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Gue ngerasanya sepatu ini bakal jadi salah satu alternate version dari sepatu Nike P6000 dengan desain yang terbilang lebih Y2K lagi. Kalau kalian ingat, Nike P6000 itu kan dari sisi detailingnya, pemilihan materialnya kayak lebih kompleks lagi dari sepatu ini. Kalau yang ini bisa dibilang versi yang lebih mengutamakan dari sisi implementasi synthetic overlay-nya. And that's about it. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Kalau kemarin ada beberapa opsi warna lagi, gue bakal pilih yang lain sih. Cuma kemarin tuh cuma hitam sama ini, ya ini lebih mending lah.